Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Hardianti Putri, NPM 2019-02-029. Saya Nurul Syafika M. Ali, NPM 2019-02-005. Saya Nurjana Basiran, NPM 2019-02003. Saya Rasmianti, NPM 2019-02018. Saya Lisa Rizky Hermawan, NPM 2019-02019. Pada video kali ini kami akan memaparkan materi kami dengan judul Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah yang ditulis oleh Rita Sakayani Karham, Desput MSI. Masalah kegagalan pasar. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan keteguhan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini mendorong pemerintah untuk menjalankan beberapa kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar ini terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. Pemerintah berperan dalam menciptakan dan mempengaruhi kegagalan pasar. Dalam hal ini, mekanisme akan menyebabkan barang yang dihasilkan menjadi terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dan dalam hal yang sangat ekstrim akan menyebabkan kegagalan pasar terjadi sehingga barang dan jasa tertentu tidak dihasilkan pasar tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, kegagalan pasar juga dapat diartikan sebagai kegagalan dari suatu institusi yang berkaitan dengan pasar atau pengaturannya dalam menyokong aktivitas yang diperlukan dan juga menghentikan aktivitas yang tidak diperlukan dalam kegiatan pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme harga gagal memperhitungkan keseluruhan harga dan keuntungan yang berkaitan dengan penyediaan maupun konsumsi dari suatu barang dan jasa. Nah, hal ini kemudian berdampak pada alokasi atau penggunaan yang tidak efisien. Kegagalan pasar ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, yang pertama, praktek monopoli atau oligopoli, sering juga disebut dengan kartel. Yang kedua, barang publik. Yang ketiga, eksternalitas, dan yang terakhir, informasi yang tidak lengkap atau asimetris. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi suatu regulasi atau peraturan. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak terpikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Adapun tinjauan tentang kegagalan pasar tidak terdapat pada ekonomi klasik, karena pada ekonomi klasik suatu pasar diasumsikan memiliki instrumen yang sempurna dalam mengelola suatu sumber daya kebutuhan produksi. Namun pada akhirnya akan terlihat fenomena dalam fee ekonomi, di mana pengelolaan sumber daya berkaitan dengan produk suatu pasar tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh pemaham ekonomi klasik tersebut, atau terdapat suatu pasar yang berjalan dengan sangat lambat, sementara pasar lain memiliki kecenderungan perkembangan yang sangat pesat.
Sumber-sumber kegagalan pasar. Ada beberapa sumber kegagalan pasar, yaitu yang pertama, barang bersama. Dasar adanya sistem pasar persaingan adalah adanya hak pemilikan yang memberikan hak pemilikan kepada setiap individu atas suatu barang sehingga ia dapat mengecualikan orang lain untuk memanfaatkan barang itu. Yang kedua, unsur ketidaksempurnaan pasar. Mekanisme pasar dapat melakukan alokasi faktor-faktor ekonomi secara efisien hanya pada pasar persaingan sempurna, oleh karena hanya pada pasar persaingan sempurna terdapat kesamaan antar motivasi pengusaha dan tingkat produksi yang oleh masyarakat dianggap efisien. Yang ketiga, barang publik. Ada barang yang tidak eksklusif dan tidak bersaing untuk mendapatkannya yang dapat disediakan dengan murah. Yang keempat, eksternalitas. Timbul karena tindakan konsumsi atau produksi dari suatu pihak mempunyai pengaruh terhadap pihak yang lain dan tidak ada kompensasi yang dibayar oleh pihak yang menyebabkan atau kompensasi yang diterima oleh pihak yang terkena dampak tersebut. Yang kelima, pasar tidak penuh. Suatu pasar dikatakan lengkap apabila pasar tersebut menghasilkan semua barang dan jasa yang biaya produksinya lebih kecil daripada harga yang mau dibayar oleh masyarakat. Yang keenam, kegagalan informasi. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lain tidak. 7. Kekuatan pasar. Inefisiensi dalam pasar yang bebas akan muncul pada saat seseorang produsen atau pemasok suatu faktor input mempunyai kekuatan pasar. Kegagalan pemerintah. Adanya kegagalan pasar merupakan salah satu sebab mengapa pemerintah harus turun tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Walaupun demikian, tidak selamanya campur tangan pemerintah menyebabkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan secara sistematis senantiasa terjadi kegagalan pemerintah. Kegagalan pemerintah juga dapat diartikan sebagai pemerintah yang gagal dalam menciptakan kondisi Pareto optimal. Hal ini disebabkan karena pemerintah melaksanakan fungsi alokasi tidak dengan cara yang efisien. Tujuan campur tangan pemerintah adalah 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan besar, dapat mempengaruhi pasar agar mereka tidak menjalankan praktek-praktek monopoli yang merugikan. 4. Menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi, dan tentara yang penggunanya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi masalah. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khayalak ramai. Contohnya, peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Contoh lain, peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan untuk industri tidak dikembangkan secara sembarangan sehingga kegiatan industri ini tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran udara. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluaran, sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu untuk mempengaruhi suku bunga operasi bank-bank dan mengatur jumlah uang yang beredar. Kedua kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah inflasi dan pengangguran. Kebijakan ini merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukan keuntungan pribadi
atau keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh keuntungan sosial. Ada kalanya seseorang memperoleh keuntungan yang besar dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan, tetapi masyarakat mengalami kerugian. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. Pendidikan memberi kemungkinan untung yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oleh pihak swasta, sedangkan pada masyarakat merupakan kerugian yang besar karena memperoleh pendidikan yang sangat mahal. Campur tangan pemerintah untuk mengatasi kegagalan diwujudkan dalam bentuk yang pertama, membuat peraturan-peraturan. Tujuan pokok dari peraturan pemerintah adalah agar kegiatan-kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan khalayak ramai. Contohnya, peraturan mengenai syarat kerja pada para pekerja di sektor industri adalah dibuat untuk menjamin dalam pemberian gaji, upah, dan tunjangan lain yang wajar dan tidak menindas. Adapun contoh lain peraturan mengenai lokasi pengembangan perusahaan yang bertujuan agar industri tidak dikembangkan secara sembarangan, sehingga kegiatan industri ini tidak mengganggu masyarakat sekitar dan menghindari pencemaran udara. Dan perlu kita ketahui cara mengatasi pencemaran udara akibat asap pabrik. Yang pertama, memperbanyak pepohonan dan tumbuhan hijau di sekitar lingkungan area pabrik. Yang kedua, meninggikan cerobong asap pabrik sehingga dapat mengurangi pemaparan pencemaran secara langsung terhadap masyarakat sekitar. Yang ketiga, memberikan filter atau penyaring polutan pada cerobong asap. Peraturan dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek kegiatan ekonomi, bukan saja terbatas pada kegiatan dan pendirian industri, tetapi juga kegiatan ekspor-impor, perbaikan lalu lintas, pengembangan perusahaan, dan aspek kegiatan ekonomi lainnya. Yang kedua, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam mengeluarkannya dan dalam sistem dan cara-cara pengumpulan pajak. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian, yaitu menginstruksi suku bunga, operasi bank-bank, dan mengatur jumlah uang yang beredar. Contoh kebijakan fiskal di Indonesia ialah gas dan bahan bakar minyak atau biasa disebut dengan BBM. Tujuan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penetapan harga eceran tertinggi atau biasa disebut dengan HET. Contoh terakhir kebijakan fiskal adalah penetapan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan harga ecer tertinggi. Barang dengan harga eceran tertinggi umumnya adalah obat-obatan dan bahan sembako. Dan salah satu contoh yang bisa kita lihat dari adanya kebijakan moneter ialah pengendalian inflasi. Dengan adanya pengendalian inflasi, Bank Sentral berperan untuk mengambil kebijakan moneter dengan cara menarik jumlah uang yang beredar melalui kebijakan kenaikan suku bunga pada saat inflasi tinggi terjadi. Kedua kebijakan ini sangat penting dalam mengatur kegiatan ekonomi. Perekonomian selalu menghadapi masalah inflasi, pengangguran, dan kebijakan ini merupakan tindakan untuk mengatasi kenaikan harga dan kekurangan pekerjaan. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara langsung. Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan nyata antara keuntungan yang dinikmati oleh orang yang melakukannya atau keuntungan pribadi dan keuntungan yang diperoleh masyarakat secara menyeluruh atau keuntungan sosial. Contohnya adalah kegiatan pendidikan. Pendidikan memberi kemungkinan untuk yang besar apabila sepenuhnya dijalankan oleh pihak swasta, sedangkan pada masyarakat merupakan kerugian karena biaya yang besar dalam memperoleh pendidikan. Baik, itulah tadi hasil dari pemaparan materi kami dengan judul Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah yang ditulis oleh Rinda Sandayani Karham
Karhab Despot MSI. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi teman-teman sekalian. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian kami. Maka dari itu, kami meminta tanggapan atau komentar dari teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.